Astaghfirullah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di siang hari ini, di waktu yang seharusnya untuk beristirahat, tapi kita gunakan untuk bermajlis ilmu, tentu sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masih mampu menggunakan waktu-waktu kita untuk mencari pahala dengan thalabul ilmu. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di siang hari ini melanjutkan kajian tafsir singkat dari surah-surah pendek dalam juz amma. Kita sudah masuki surah Al-Ghasyiyah. Dan Al-Ghasyiyah adalah satu dari nama-nama hari kiamat. Jadi surat ini di permulaannya bicara tentang peristiwa-peristiwa hari kiamat. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa ada 82 nama yang dicantumkan di dalam Al-Quran dan juga Sunnah dari nama-nama kiamat. Jadi nama hari kiamat itu banyak. Di sana ada Al-Qariyah, di sana ada Al-Haqqah, di sana ada Al-Ghasyiyah seperti yang kita akan bahas di sini, dan nama-nama yang lain. Artinya dalam satu peristiwa besar memiliki banyak nama ini bukan perkara remeh. Kalau ada satu peristiwa, tapi peristiwa ini banyak namanya, menunjukkan peristiwa ini bukan peristiwa biasa. Memang karena hari kiamat itu bukan peristiwa biasa. Hari kiamat itu peristiwa yang luar biasa. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal ataka hadithul ghasyiyah." Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Wujuhu yawma idzin khasyiyah. Banyak wajah pada hari itu yang tertunduk patuh dalam kondisi khusyuk. Amilatun nasibatun tasla naran hamiyah. Karena bekerja keras, kemudian penuh dengan kepayahan, tapi mereka masuk api neraka yang sangat panas. Tusqa min ainin aniyah. Diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada bagi mereka makanan selain dari pohon yang banyak durinya. La yusmin wa la yughni min ju'. Yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan rasa lapar. Perhatikan ayat 1 sampai 7 ini menceritakan tentang kondisi kelak pada hari kiamat. Sering saya ulang-ulang
bahwa beriman dengan adanya kiamat itu terangkum dari 5 perkara. Pertama, beriman dengan kematian, bahwa setiap jiwa itu pasti mengalami kematian, dan itu disebut dengan kiamat kecil. Kemudian yang kedua, peristiwa setelah kematian yang disebut dengan alam barzakh, alam dalam kehidupan kuburan. Di situ ada fitnah kubur, di situ ada azab kubur, dan di situ ada nikmat kubur. Kemudian yang ketiga, kehidupan setelah kiamat besar, kehancuran alam semesta, yang disebut dengan yaumul ba'tsi wan nusyur, hari di mana manusia dibangkitkan untuk menghadap Allah. Kemudian yang keempat, yaumul hisab. Setelah manusia dibangkitkan pada hari kiamat, maka manusia akan dihadapkan dengan hisab untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan dia di dunia. Dan yang terakhir, al-jaza, balasan. Setelah hisab tentu ada balasan. Tergantung hisabnya. Kalau hisabnya baik, balasannya surga. Kalau hisabnya tidak baik, tentu balasannya neraka. Lah 5 perkara ini wajib diyakini, karena 5 perkara ini adalah rukun daripada rukun-rukun beriman dengan hari akhir. Satu saja diingkari, masalah dengan akidah kita. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hal ataka hadithul ghasyiyah. Apakah telah sampai kepada wahai Muhammad cerita tentang kiamat? Apa cerita kiamat? Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagian kecil tentang cerita kiamat. Wujuhun yawma idzin khasyiyah. Kelak pada hari kiamat setelah manusia dibangkitkan, ada wajah-wajah itu yang tertunduk lesu. Kenapa lesu? Amilatun nasibatun tasla naran hamiyah. Saat di dunia dia sudah berlelah berletih bekerja dan beribadah, tahu-tahunya ketika dihadapkan di hadapan Allah, dia pun harus masuk neraka. Siapa orang-orang itu? Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa ayat ini cerita tentang orang-orang yang dibangkitkan dan dihadapkan kepada Allah. Mereka berusaha untuk menundukkan diri, berusaha untuk khusyuk, membalas kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin berubah di akhirat supaya Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosanya. Mereka pun menunduk menghadap Allah supaya Allah mau memberikan rahmat. Pertanyaan, apakah kehusyuan ketundukan pada hari kiamat bermanfaat? Tidak bermanfaat. Karena khusyuk yang bermanfaat itu bukan di akhirat, tapi khusyuk yang bermanfaat itu di dunia sekarang. Makanya Ali radhiyallahu anhu sampai mengatakan, al-yauma yaumun amal wa ghadan yaumu hisab. Hari ini di dunia, kata Ali, adalah hari tempat kita beramal, tetapi besok kelak setelah kematian kita itu hari di mana kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin khusyuk kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan menunggu di akhirat, karena khusyuknya kita di akhirat itu tidak ada gunanya. Karena akhirat bukan tempat beramal. Kalau ingin khusyuk kita diterima, tidak sia-sia, sekaranglah waktunya di dunia. Tunduklah dengan Allah Subhanahu wa taala, artinya khusyuklah dengan Allah Subhanahu wa taala saat kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti umpamanya ketika sholat, upayakan kita khusyuk.
Ketika kita membaca Al-Quran, upayakan kita khusyuk. Ketika kita berzikir kepada Allah, upayakan kita khusyuk. Itulah khusyuk yang bermanfaat. Jadi kalau khusyuk di dunia, maka di akhirat khusyuknya akan bermanfaat. Tapi di dunia kalau tidak khusyuk, maka di akhirat pun tidak akan manfaat khusyuknya, ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penafsiran pertama. Penafsiran yang kedua, bahwa ayat ini bercerita tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi ayat surah Al-Ghasyiyah ini turun kepada bangsa Yahudi dan Nasrani. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani ini, setelah diutus Nabi kita Muhammad SAW, maka mereka tidak boleh lagi menganut agama mereka. Mereka harus berpindah ke Islam. Kenapa demikian? Karena tidak ada agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali Islam. Maka siapapun yang beragama di luar daripada Islam setelah diutusnya Nabi SAW, maka selain tidak diterima agamanya, maka dia pun termasuk orang yang rugi dunia dan rugi akhirat. Makanya Allah katakan amilatun nasibatun tasla naran hamiyah. Mereka orang-orang Yahudi ataupun Nasrani, mereka sudah lelah letih beribadah, khusyuk, mencari pahala dengan tenaga, biaya dan nyawanya. Ketika mereka mati, rupanya mereka tidak masuk surga, malah masuk neraka. Kenapa? Karena mereka tidak mau masuk surga. Mereka memilih keyakinan dengan agama yang sudah dihapus oleh kedatangan Islam. Bukan berarti Yahudi itu ajaran sesat, tidak. Dia ajaran yang paling benar, tapi di zaman, maksudnya di zaman ketika Isa masih hidup. Begitu juga Nasrani, bukan ajaran sesat, tidak. Dia ajaran benar, tetapi di zamannya, saat Isa masih hidup. Tetapi ketika dua nabi ini meninggal, Musa sudah meninggal, Nabi Isa sudah meninggal, datang Nabi Muhammad SAW, maka dua agama itu dihapus dan dilebur ke dalam Islam. Karena sekarang satu-satunya agama yang terakhir yang diutus Rasul kita Muhammad SAW dengan Al-Quran sebagai mukjizatnya, itulah agama yang bisa menyelamatkan semuanya. Makanya kalau orang Yahudi kekeh dengan Yahudinya, orang Nasrani kekeh dengan Nasraninya, maka Allah mengatakan amilatun nasibah. Kalian ini lelah letih capek ibadah, tapi kalau mati masuk neraka. Kan rugi jadi. Ini penafsiran yang kedua, bahwa ayat ini turun kepada mereka. Penafsiran yang ketiga, ayat ini turun kepada kelompok sempalan dalam Islam yang disebut dengan kelompok Khawarij. Jadi ada orang-orang yang disebut Khawarij. Siapa Khawarij itu? Mereka adalah orang-orang yang punya ideologi, kalau sekarang dibilang ideologi teroris. Orang yang suka masang bom, kemudian meledakkan, bunuh diri. Dan di Indonesia banyak kasus-kasus peledakan. Seperti yang terjadi bom Bali 1, bom Bali 2, Hotel Marriott, macam-macam kita kan, orang yang bunuh diri, meledakkan dengan bom. Itu dasarnya kenapa mereka kok bisa seperti itu? Mau meletakkan bom, meledakkan diri, kan bodoh sebenarnya. Sebenarnya mereka terperangkap dengan pemahaman Khawarij. Pemahaman Khawarij itu pemahaman yang suka mengkafir-kafirkan kelompok di luar dari kelompok, atau mengkafir-kafirkan pemerintah. Hati-hati kalau ibu punya anak, kok kemudian mengkafir-kafirkan pemerintah. Oh, pemerintah kita ini kafir, pemerintah ini tauhid. Kalau orang yang mati dan mendukung pemerintah berarti mati kafir, mati tauhid. Ini bahaya. Inilah ciri-ciri pemahaman radikal Khawarij. Lah orang-orang Khawarij
Khawarij ini adalah kelompok yang pertama kali nyepal dalam Islam di zaman Nabi. Jadi saat Nabi SAW membagikan harta rampasan perang, tiba-tiba ada orang botak datang kepada Rasul, namanya Dzulkhuwaisir. Kata orang botak Dzulkhuwaisir ini, dia mengatakan, "Hei Muhammad, masa kau bagi-bagi harta rampasan perang gak adil? Adillah. Kau ini seorang Nabi. Kan omongan begitu tidak sopan. Masa Nabi dibilang begitu? Tidak adil." Maka Nabi SAW marah dan mengatakan, kalau aku tidak adil, siapa yang lebih adil dari aku? Kata Nabi. Akhirnya orang ini pergi. Kata Nabi SAW, nanti setelah sepeninggal, kata Rasul, akan muncul orang-orang kayak gini. Mereka merasa sholatnya lebih hebat, mereka merasa puasanya lebih hebat, mereka merasa sedekahnya lebih hebat, intinya agamanya lebih hebat, padahal mereka keluar dari Islam seperti anak panah keluar dari busurnya. Jadi mereka walaupun ahli sholat, ahli puasa, ahli zakat, tapi mereka seperti anak panah keluar dari busurnya. Artinya keluar dari Islam tanpa sadar. Padahal mereka sudah sholat puasa, amilatun nasibatun taslana wa hamiyah. Lelah letih mereka ibadah, sholat, puasa, zakat dan yang semacamnya, tapi tidak dianggap ibadah. Masuk neraka juga. Jadi ada yang mengatakan bahwa ayat ini turun kepada bangsa atau orang-orang Khawarij, sempalan dari Islam. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini memberikan faedah kepada kita. Jangan sampai ibadah kita ini sia-sia. Jangan sampai sholat ibu sia-sia, sedekah ibu sia-sia, zakat ibu sia-sia, ngaji di sini juga sia-sia. Karena ada orang yang menyia-nyiakan ibadah. Dengan apa menyia-nyiakan ibadah? Karena saat ibadah dia tidak ikhlas. Mungkin saat ibadah dia ingin dipandang orang, ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, ingin diperhatikan orang, ingin dikomentari orang. Lah ibadah yang seperti ini sia-sia. Capek saja sholat tapi tidak ada pahalanya. Lah mereka juga orang-orang yang kemudian melakukan riya, itu masuk juga kepada ayat ini. Maka ikhlaskanlah ibadah itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala, jangan karena manusia, supaya tidak masuk pada amilatun nasibatun taslana hamiyah. Sudah lelah letih ibadah, ujung-ujungnya masuk neraka, kan rugi jadinya. Harusnya kalau lelah letih ibadah kan masuk surga harusnya. Kenapa malah masuk neraka? Karena saat ibadah tidak ikhlas dia. Ya, sedekahnya karena ingin dipuji orang, ibu sedekah. Sudahlah kalau sedekah, sedekah. Masih tanya juga kepada kawannya, tadi saya sedekah 1 juta, kurang banyak atau sedikit ya? Kenapa minta dikomentari orang? Itu namanya minta dikomentari. Jadi ibadah itu nggak usah minta komentar orang, cukup kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun riya ini bahaya. Makanya kenapa Nabi SAW memerintahkan kita sholat sunnah di rumah. Kalau sholat wajib bagi laki-laki kan di masjid, gitu ya. Kalau ibu-ibu kan di rumah. Tapi kalau sholat sunnah yang laki-laki juga diperintahkan, afdolnya di rumah. Sholat sunnah. Kenapa coba? Pertama, supaya lebih ikhlas dan jauh daripada riya. Sebab kalau sholat sunnah itu beda dengan sholat jamaah. Kalau sholat wajib kan jamaah, susah riyaknya karena rame-rame masalahnya. Tergantung imam. Imam baca panjang yang ikut, imam baca pendek yang ikut, imam ruku panjang yang ikut, imam sujud panjang yang ikut. Jadi kalau sholat jamaah itu riyanya sedikit, susah mau riya. Tapi kalau sholat sendiri itu kemungkinan besar riyanya besar. Namanya sholat sendiri ya kan. Yang tadinya sholat pendek akhirnya panjang. Yang tadinya bacaannya biasa-biasa mulai dilanggapkan. Yang tadinya berdirinya pendek singkat mulai dipanjangkan.
Kenapa? Karena ada riaknya di situ. Tapi kalau sholat di rumah, mau riak sama siapa? Sama tembok, mau riak sama kipas, sama lemari, dan gak mungkin kan? Makanya kenapa sholat sunnah di rumah itu lebih afdal dibandingkan di masjid? Kenapa? Karena lebih dekat kepada ikhlas, gak ada yang nengok. Dan juga bisa memakmurkan rumah dengan berkah. Kalau rumah bukan hanya sekedar tempat tinggal dan juga diibadahi, tentu rumah itu akan banyak malaikat dan akan sedikit setan. Tapi kalau rumah sudah jarang diibadahi, malas ibadah, yang di setel hanya musik saja, nonton TV saja, hanya untuk tidur, makan, minum, buang hajat, itu rumah setan. Makanya Rasul mengatakan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Baik, di sini Allah mengatakan amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Kemudian Allah mengatakan tusqa min ainin aniyah. Orang yang masuk neraka, maka mereka akan diberi minum dari air yang sangat-sangat panas. Satu hari ada seorang ulama namanya Imam Hasan Al-Basri. Dihidangkan di hadapan Imam Hasan Al-Basri itu secangkir air mineral, air putih. Kemudian dipandangnya air putih itu tiba-tiba menangis. Jadi yang menghidangkannya itu serba salah. Apa salah saya? Saya kan hanya menghidangkan air. Itu pun air mineral, air putih. Kenapa sang imam bisa menangis gara-gara hidangan air? Jadi merasa kecil hati yang hidangkan air itu muridnya. Kemudian muridnya bertanya, "Ma yubkika ya imam? Apa yang membuat Anda menangis? Masa lihat air saja menangis?" Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Begitulah ketajaman ulama. Lihat air putih saja bisa nangis. Kalau ibu mungkin nangisnya lihat lagi habis sering. Ini lihat air putih dia nangis. Rupanya Hasan Al-Basri ini melanglang buana pikirannya sampai ke neraka. Jadi dia menghayalkan sampai ke neraka lihat air putih, menghayal sampai ke neraka hayalannya. Sehingga dia mengatakan, "Tadakkartu umniyata ahlin nar." Ketika aku melihat air putih, aku teringat dengan keinginan besar penduduk neraka. Kemudian muridnya makin heran, apa maksudnya wahai imam? Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, aku teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nada ashabun nar ashabal jannah an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah." Ketika penduduk neraka melihat penduduk surga yang sedang senang minum dengan lahapnya, makan dengan enaknya, karena masing-masing surga neraka itu ada jendela. Penduduk neraka bisa melihat penduduk surga dari jendela, penduduk surga melihat ke penduduk neraka juga dari jendela. Jadi masing-masing bisa melihat. Jadi penduduk neraka melihat penduduk surga dengan penuh kenikmatan, penduduk surga pun melihat penduduk neraka dengan penuh kesedihan. Karena azab yang luar biasa. Jadi penduduk neraka ini memanggil-manggil dari jendela kepada penduduk surga. Wa nada ashabun nar ashabal jannah. Mulailah penduduk neraka berteriak-teriak kepada penduduk surga lewat jendela. Apa teriakannya? An afidu alaina minal ma'. Bisa enggak kalian kirimkan setetes air minum kepada kami? Kami ingin minum. Itulah keinginan besar penduduk neraka, hanya minta setetes air minum yang ada di surga. Mereka berteriak-teriak, bisa enggak kirimkan air minum ke kami gitu? Atau makanan yang Allah rizkikan kepada kami? Tapi apa jawaban penduduk surga? Innallaha harramahu 'alal kafirin. Oh sorry, Allah sudah haramkan keduanya bagi orang kafir. Bayangkan Imam Hasan Al-Basri lihat air, teringat neraka. Kemudian dia mengatakan, aku teringat keinginan besar penduduk neraka. Mereka ingin setetes air dari surga. Apakah di neraka tidak ada minuman? Ada.
Tapi minuman di neraka berbeda dengan minuman surga. Karena minuman neraka itu isinya air panas yang mendidih, yang kalau diminum perut pula hancur. Itulah yang dikatakan di sini tusqa min ainin aniyah. Penduduk neraka ini akan diberi minum dari air yang sangat panas sekali. Ibu kalau ingin merasakan minuman ahli neraka, ibu coba saja ambil termos yang baru direbus itu, ibu minum. Kalau ibu bisa tahan, mungkin bisa tahan di neraka. Kalau itu tak tahan, macam mana tahan di neraka? Kalau air mendidih ibu bisa minum, ibu bisa tahan. Nah, mudah-mudahan tahan di neraka, ya. Tapi kalau seandainya tidak tahan dengan air mendidih di dunia, jangan ada cita-cita ingin traveling ke neraka lah, bukan? Karena air dunia saja yang panasnya 1 bagian dari 70 bagian panasnya api neraka, kita tidak sanggup meminumnya. Bagaimana kalau 70 itu digabungkan sepanas apa itu api neraka? Lah inilah kemudian gambarannya tusqa min ainin aniyah. Inilah minuman penuh neraka. Kemudian Allah mengatakan laisa lahum ta'amun illa min dhari. Di neraka itu tidak ada makan kecuali dhari. Dhari itu bahasa Arabnya diambil dari tadarrur. Tadarrur itu orang yang sedang memelas. Bahasa memelas, paham ya? Orang memelas itu seperti anak yang ngerengek-rengek itu kan disebut memelas sama orang tuanya. Kenapa makanan neraka itu disebut dhari, memelas? Karena dhari itu adalah makanan yang dibungkus dengan duri-duri yang tajam, yang kalau dimakan tidak sampai ke perut tapi nyantol di tenggorokan, sehingga dia memelas kepada Allah supaya dilepehkan kembali, tapi tidak bisa karena sudah nyantol di sini. Sudah durinya itu sudah menghancurkan rahang dia, sehingga dia memelas kepada Allah, ya Allah keluarkan, tapi tidak bisa dikeluarkan. Makanya makanannya disebut dhari. Kalau sudah masuk nggak bisa sampai ke perut, cuma sampai di tenggorokan. Coba bayangkan. Dan itulah yang disebut dengan zakum, buah yang pohonnya itu dasarnya ke dasar jahanam, kemudian batangnya menjulang ke atas, dan buahnya seperti kepala-kepala setan, penuh dengan duri. Itulah makanan penduduk neraka. Inna syajarataz zakum ta'amul athim. Sesungguhnya pohon zakum itu adalah pohonnya orang-orang yang masuk neraka dari kalangan ahli maksiat. Bahkan dalam hadis Nabi, kalau getahnya zakum itu kan makanan neraka. Seandainya getahnya zakum itu setetes saja jatuh ke bumi, maka tidak ada satupun makanan di bumi yang bisa dimakan, karena semua akan menjadi pahit rasanya. Bayangkan setetes getah, ya, seandainya jatuh ke bumi, tidak ada satupun makanan bumi yang bisa dimakan, karena semua akan merasakan pahit yang luar biasa. Bagaimana kalau getahnya saja bisa menjadikan seluruh makanan bumi rusak, macam mana memakan zakumnya, coba bayangkan. Lah inilah makanan penduduk neraka. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Kemudian Allah mengatakan la yusminu wa la yughni min ju'. Makanan di neraka itu tidak membuat gemuk dan pula tidak mampu menghilangkan dahaga saat kehausan. Logika kan, ya? Kalau ibu saya kasih makan sehari 5 kali, kenyang enggak? Umpamanya sekali makan 1 bakul, 3 kali lah, pasti kenyang kan? Kalau 5 kali sudah muntah lah. Logika orang makan pasti kenyang, ya kan? Kalau orang lagi haus sekali, tiba-tiba dikasih air dingin, kemudian kita minum 1 galon gitu ya, kira-kira hilang gak hausnya? Hilang. Itu logika, orang makan pasti kenyang, orang minum pasti haus. Tapi di neraka itu terbalik, makan tapi tak kenyang,
Minum tapi tidak menghilangkan haus. Coba bayangkan rasanya gimana. Makan tidak kenyang-kenyang, minum tidak pernah menghilangkan haus. Kenapa? Karena makanannya penduduk neraka itu yang ngeri semuanya. Sebagaimana minumannya juga mengerikan semua, panas dan membakar sehingga tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan dahaga. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan penduduk neraka, kebiasaan Quran biasanya akan menjelaskan juga penduduk surga. Begitulah Quran biasanya kalau cerita neraka mesti setelahnya cerita surga. Di sini kemudian baru Allah menceritakan tentang kondisi surga. Allah katakan wujuhu yawma idzin na'imah. Banyak pula pada hari itu ada wajah-wajah na'imah yang penuh dengan nikmat. Di sini diartikan berseri-seri. Wajah na'imah itu, wajah itu inilah wajah depan kita, ini wajah namanya. Na'imah itu artinya penuh dengan nikmat. Ulama tafsir mengatakan wajah yang na'imah, wajah yang berseri-seri itu adalah wajah karena saking puasnya dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena Allah banyak memberikan nikmat kepada kita di surga itu, kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak gitu ya. Saking nikmatnya sehingga sampai wajahnya berseri-seri. Jadi wajah na'imah itu wajah karena senang mendapatkan nikmat. Jangankan cerita di surga, cerita di dunia itu wajah yang penuh dengan nikmat dengan wajah yang susah payah itu tidak nampak kan? Coba ibu bedakan wajah orang yang banyak hutang dikejar debt collector dengan wajah yang sama sekali gak punya hutang, uangnya banyak. Itu dari wajah saja sudah kita nampak kan ya? Nampak nih si Umi ini kok senang-senang kan? Rupanya habis dari mall beli anak, beli ini semua terbeli. Yang satu orang di murung di pojokan sembunyi, kenapa? Ada yang nagih hutang. Itu dari di dunia saja wajah yang senang dengan wajah yang susah itu nampak. Yang satu berseri, yang tidak. Atau contoh yang sederhana, ada dua anak. Yang satu anak orang kaya, anak pejabat, anak menteri. Hidupnya mewah, hidupnya megah, makannya enak, semua serba ada. Kesehatannya dijamin. Tentu anak orang-orang kaya ini dari wajahnya juga sudah tampak bersih anak orang kaya. Yang satu pula anak, kalau di Batam mungkin hidupnya diruni, orang tuanya mungkin ngais sampah gitu ya, cari rongsokan lah bahasa kita. Sudah rumahnya juga kasihan, kadang-kadang hidupnya di bawah jembatan. Tengok wajah anak-anaknya, bedakan satu anak menteri, satu anak yang tinggal di kolong jembatan. Itu sudah beda wajahnya. Di dunia saja wajah orang yang mendapatkan nikmat itu berbeda dengan wajah orang susah. Apalagi di surga, itu maksudnya. Karena nanti manusia itu saat masuk surga Allah tampakkan 4 wajah. Jadi orang-orang yang memang diperuntukkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga, Allah akan buat wajahnya itu dengan 4 warna. Dan perubahan itu terjadi saat membaca catatan pada hari kiamat. Jadi saat catatan itu dibagikan, ya, kemudian dia mengambil dengan tangan kanannya, karena dia orang yang beriman tentu mengambil dengan tangan kanannya. Kemudian dia mulai membaca catatannya tentang amal-amal baik yang pernah dilakukan dia di dunia itu, sedekahnya, sholatnya, zakatnya, macam-macamnya. Lah saat membaca, disitulah terjadi perubahan wajah. Lah wajah orang-orang yang beriman saat di permulaan membaca catatan akan berubah menjadi putih. Itulah yang Allah katakan yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari itu ada wajah-wajah yang sangat putih sekali. Kapan perubahan wajah sehingga menjadi putih? Saat membaca catatan. Ini yang pertama.
Kemudian yang kedua, setelah selesai membaca catatan, maka berubah wajahnya menjadi musfirah. Sebagaimana Allah mengatakan wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatun mustabsirah. Ada wajah-wajah yang sangat memancarkan warna dari wajah. Jadi saat menutup catatan itu bukan hanya memutih wajahnya, tapi keluar cahaya menguning. Saking senangnya sambil dia tertawa. Kenapa? Karena isi catatannya baik, pasti dia masuk surga. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam surga, berubah lagi wajahnya menjadi wajah naimah yang disebutkan dalam ayat ini, wujuhu yawma idzin naimah. Mulai dia berseri-seri, bersiul-siul. Kan orang senang kan, kalau orang dulu kan siul-siul kan ya. Kalau orang senang itu kan mulai berseri-seri, senyum, itulah. Ini kalau sudah masuk surga, mulai tersenyum, mulai berseri wajah. Nanti kalau sudah mendapatkan seluruh kenikmatan surga, inilah yang disebut dengan wajah-wajah yang penuh dengan redha. Redha itu artinya puas dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Itulah 4 wajah penduduk surga. Wujuhun yawma idzin na'imah. Kemudian Allah mengatakan lisa'yiha radiyah. Karena susahnya sendiri, karena usahanya sendiri, radiyatun, dia merasa senang. Di dunia, kalau kita redha dengan ibadah kita, maka kita akan mendapatkan kepuasan, kenikmatan di surga. Wajah kita akan dipenuhi dengan redha. Jadi wajah-wajah penduduk surga yang terakhir puncaknya adalah wajah-wajah yang penuh redha. Itu ditentukan dengan wajah-wajah redha saat kita di dunia. Misalkan ibu sholat, setelah sholat senang, puas dengan sholat. Itu namanya redha dengan ibadah. Atau ibu sedekah, habis sedekah puas sekali, senang dengan sedekah, kayaknya pengen lagi sedekah. Atau habis umroh, habis haji, senang dengan umroh dan hajinya, merasa puas dengan ibadah. Atau puasanya juga demikian. Maka orang-orang yang bisa memuaskan dirinya dengan ibadah, itulah yang disebut lisa'yiha radiyah. Maka dia pun akan mendapatkan wajah redha pada hari kiamat di hadapan Allah di surga. Tapi kan yang seperti ini sulit kan Bu ya? Ibu merasa puas dengan sholat itu sulit. Rata-rata sholat kita ini biasanya bukan dijadikan sebuah kebutuhan, justru malah lebih ke beban biasanya. Ibaratnya kalau kita punya hutang, kita bayar klop rasanya. Padahal bukan seperti itu. Harusnya sholat itu dijadikan kebutuhan, sehingga setelah melaksanakan sholat dia rindu kapan lagi sholat, kapan lagi sholat. Itu namanya sholat dijadikan kebutuhan. Tapi kalau sholat dijadikan beban, datang asar, aduh asar lagi, itu beban tuh. Maghrib lagi, isya ngantuk isya pula, itu namanya beban. Kalau ibadah dijadikan beban, berarti dia belum puas dengan ibadahnya. Dia belum redha dengan ibadah. Sedekah 100.000, kenapa 100.000? Coba 10.000 saja. Nah, itu namanya menyesal saat sedekah, gak redha. Puasa namanya lama kali maghrib ini, udah jam 3, lama kali. Itu namanya beban. Tidak menikmati dengan ibadah, itu belum redha tuh yang kayak gitu. Tapi kalau puasanya tenang, jam 3 gak apa-apa, lapar, di bagian daripada ujian, mudah-mudahan dengan lapar saya dapat tahan. Puasa dengan puasanya, walaupun 1 hari panasnya luar biasa, saya senang. Dengan sedekahnya 1.000, alhamdulillah. Tadi saya tambah tadi sedekah 150, kenapa 100? Apa banyak kan? Senang dengan sedekah, senang dengan umrohnya, pengen balik lagi. Itulah yang disebut dengan lisa'yiha radiyah. Jadi orang yang dengan usaha ibadahnya dia merasa puas, maka dipastikan dia akan mendapatkan
wajah-wajah yang penuh dengan nikmat dan kepuasan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya biasakan dalam ibadah itu latih keikhlasan supaya puas dengan ibadah dan redha. Ada yang mengatakan lisa'iha radiyah, karena usahanya sendiri dia merasa redha dan senang. Ada juga yang mentafsirkan maksudnya, kalau ingin kita mendapatkan wajah-wajah yang berseri-seri kelak di surga, maka upayakan di dunia senantiasa dengan ujian-ujian yang Allah ujikan kepada kita itu senang dengan ujian, pasrah dengan redha dengan ujian. Kalau orang di dunia bisa redha dengan ujian, maka dia di surga akan diberikan wajah yang penuh dengan kepuasan dalam diri, naim. Tapi kalau diuji di dunia dia tidak redha, maka akan susah kita ini mendapatkan wajah naimah di surga. Bapaknya ibu diuji oleh Allah, boleh jadi mungkin suaminya bermasalah ekonomi, atau ibu sendiri bermasalah kesehatan, atau diuji dengan anak-anaknya yang nakal, atau diuji dengan pasangannya, atau dengan ujian-ujian yang lainnya. Kalau ibu redha dengan ujian itu, maka keredoan ini akan mengantarkan ibu ke surga dan ibu akan diberikan wajah-wajah yang penuh dengan naim. Penuh dengan naim artinya wajah yang berseri karena diberikan nikmat yang banyak. Jadi kunci mendapatkan wajah naimah adalah redha dengan ujian. Kan sering saya katakan Bu ya, manusia itu tidak lepas dari 3 perkara. Pertama, manusia tidak mungkin lepas dari kematian. Tidak ada manusia yang hidup kekal, pasti satu hari mati. Yang kedua, manusia tidak mungkin istirahat di dunia, tidak lepas daripada beban hidup. Tidak ada manusia senang mulai lahir sampai wafat, tak ada. Pasti tidak lepas dari ujian manusia. Karena terkadang senangnya sedikit, nangisnya banyak, nah gitu ya. Ujiannya lepas dari ujiannya sebentar, tapi sekali dipuji lama pula ujiannya. Manusia tidak mungkin lepas daripada ujian. Maknanya manusia tidak akan beristirahat di dunia. Dan yang ketiga, manusia tidak lepas dari omongan dan ucapan manusia yang lain. Ibu tidak mungkin lepas dari omelan orang, dari gibahan orang, dari pembicaraan orang, gak mungkin lepas. Bisa Ustaz saya lepas dari ucapan manusia? Gimana caranya? Ngurung diri di rumah, tutup jendela, tutup pintu, tutup ventilasi rumah. Siapa bilang Bu ibu tidak dibicarakan orang? Kena juga disangka ibu orang gila. Ibu anu ngurung diri, ngapain? Jangan-jangan gila, jangan-jangan. Kan? Diomongin juga, padahal dia sudah sembunyi. Apalagi yang bergaul dengan manusia, macam-macam omongannya. Itu, aduh datang orang kepo nih. Kadang-kadang belum ngomong sudah diomongin orang. Artinya manusia tidak lepas dari ucapan manusia yang lain. 3 perkara ini pasti terjadi. Manusia tidak lepas dari kematian, manusia tidak lepas dari ujian, manusia tidak lepas dari omongan orang. Dan ini 3-tiganya adalah ujian dari Allah. Kalau kita redha dengan 3-tiganya, redha dengan kematian, redha dengan musibah, redha dengan ucapan orang, terserah ngomong apa saja, saya gak peduli, ya kan? Maka dia akan mendapatkan redha Allah kelak di surga. Ada juga mentafsirkan makna lisa'iha radiyah seperti itu. Dan yang terakhir Allah mengatakan fi jannatin 'aliyah. Mereka dalam surga yang tinggi. Seperti apa tingginya surga? Pertama, la tasma'u fiha lagiyah. Di surga itu tidak ada, atau ibu tidak akan mendengar kalimat-kalimat yang tidak ada faedahnya. Orang kalau sudah masuk surga sudah ada namanya jemaah tiba di surga. Kumpul-kumpul ngerumpi bicarakan orang di surga nggak ada. Itu ada di dunia saja. Memfitnah, membuli, menghina, menggibah, mendomba itu ada di dunia. Di surga nggak ada itu. Kemudian fiha ainun jariyah. Di surga ini ada mata air yang mengalir.
Di sana ada mata air yang semuanya susu. Di sana ada mata air yang semuanya madu. Di sana ada mata air yang semuanya khamar. Di sana ada mata air yang semuanya air yang sangat jernih dan tidak pernah berubah rasa dan warnanya. Fiha surur marfu'ah. Ada yang mengatakan surur di sini memang diartikan lipat, tetapi ahli tafsir mengatakan maksud surur di situ artinya bidadari surga atau wanita-wanita dunia yang masuk ke dalam surga disebut surur. Kayak ibu lah kalau seandainya ditakdirkan masuk surga maka ibu dianggap surur. Surur artinya bidadari, marfu'ah yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan marfu itu artinya diangkat. Jadi bidadari yang diangkat. Apa yang diangkat? Diangkat seluruh kotorannya. Di surga tidak ada wanita haid. Di surga tidak ada wanita nifas. Di surga tidak ada wanita yang kencing dan buang hajat besar. Nggak ada toilet di surga. Toilet itu di dunia. WC umum nggak ada, WC pribadi nggak ada, kamar ada WC-nya di surga. Karena orang nggak buang hajat besar. Di surga nggak ada yang meludah. Di surga itu tidak ada cairan yang mengalir dari hidung atau yang mengalir dari telinga atau dahak yang keluar, yang kotor-kotor nggak ada di surga itu. Diangkat semuanya, bersih semuanya. Tapi hari-hari makan minum, macam mana mau buang ini? Kalau kita kan makan minum, tiba-tiba tak bisa berak, tak bisa kencing, itu bahaya, masuk IGD. Tapi di surga itu tidak ada. Lalu bagaimana cara mengeluarkannya? Kata Nabi SAW, dikeluarkan lewat keringat. Jadi kalau habis makan minum, kalau di dunia buang hajat, di surga itu buang keringat, dan keringatnya memiliki bau harum seperti minyak kasturi. Seperti minyak kasturi, bahkan lebih harum dibandingkan minyak kasturi. Coba bayangkan, itu makna sururun marfu'ah. Wa aqwabun mawdu'ah, dan gelas-gelas yang tersedia di dekat. Wa namariku masfufah, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Kemudian wazarabiyu mabthusah, dan permadani-permadani yang terhampar indah. Bisa bayangkan lah ibu kalau ibu punya rumah bagus gitu ya, kemudian karpetnya yang mahal, kemudian tempat duduknya yang mewah, ukiran-ukirannya yang luar biasa. Kita mungkin betah di rumah. Gimana coba di surga? Ya, itulah di antara kenikmatan surga yang disebutkan di permulaan surah Al-Ghasyiyah. Adapun ayat ke-17 dan seterusnya ini sudah ditanai. Baik, sampai di sini kita tutup dulu kajiannya, kita buka tanya jawab. Kalau tidak kita tutup dengan doa. Silakan. Baik, terima kasih.